jadi perawat. Kerjaannya nyebokin pasien, terus mandiin pasien, ngerapiin tempat tidur, jadi asisten dokter. Terus di rumah sakit takut banyak virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Tachi and Ketujernai. Nah, tadi itu adalah sebagian stigma negatif dari masyarakat tentang perawat. Nah, daripada berpikir negatif seperti itu, mending kita cari tahu apa sih itu keperawatan. Apa sih keperawatan itu? Keperawatan adalah sebuah profesi yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi orang yang sehat maupun tidak sehat, mulai dari biologi, sosiologi, psikologi, maupun spiritualnya. Nah, ada yang bilang perawat itu asisten dokter. Itu salah. Perawat itu bukan asisten dokter, dicatat ya. Perawat itu bukan asisten dokter, melainkan perawat itu adalah mitra dokter. Nah, perawat juga ada 3 tugasnya, yaitu sebagai independen, dependen, dan interdependen. Independen itu yaitu secara mandiri. Jadi perawat itu dapat melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien menggunakan komunikasi terapeutik, yaitu komunikasi yang dapat di Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan oleh perawat yang dapat menyembuhkan pasien dalam waktu 24 jam. Karena dalam waktu 24 jam itu yang sering yang ketemu sama pasien itu adalah perawat, ya. Terus bagaimana cara jadinya perawat? Gampang. Caranya jadi perawat yaitu kita kuliah ilmu keperawatan. Ada D3, terus S1, terus ada profesi nurse, ada juga S2, program spesialis seperti spesialis keperawatan anak, keperawatan bedah, keperawatan komunitas, dan perawatan jiwa. Nah, aku bahas yang D3 dulu ya. Kebetulan kan aku ngambil yang D3 ya, yang 3 tahun, yaitu vokasi lah, lebih ke vokasi. Jadi lebih banyak prakteknya dibanding teorinya, yaitu prakteknya kurang lebih 60% dan teorinya ada 40%. Jadi kita itu kuliah cuma 3 tahun dan banyak prakteknya, dan kita nantinya jadi lebih ke lapangan dibanding ke teori. Jadi kita cepat kerja kalau yang ngambil D3. Kalau S1 kan 4 tahun ya, kebanyakan tuh teorinya. Kalau praktek tuh cuman paling ya seberapa persen lah. Kalau misalkan S1 itu harus dan wajib melanjutkan lagi ke profesi nurse, itu kurang lebih 2 sampai 1,5 tahunan lah baru bisa bekerja di rumah sakit. Tapi S1 juga bisa sih, tapi jarang ya yang menerima, cuman S1 aja tanpa nurse-nya. Mengapa harus jadi perawat? Yang pertama yaitu prospek kerjanya luas, yaitu karena berkontribusi dengan bidang kesehatan yang tidak ada matinya. Terus yang kedua yaitu lapangan kerjanya luas. Di rumah sakit, pelayanan kesehatan membutuhkan banyak sekali perawat, yaitu mempunyai kualitas pendidikan yang bermanfaat bagi dunia dan juga akhirat. Aja sih materi yang kita pelajari di keperawatan itu tentu banyak ya. Yang pertama ada ilmu keperawatan dasar, ilmu dasar keperawatan, farmakoterapi, fisioterapi, anatomi dan
fisiologi, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan komunitas, keperawatan jiwa, dan keperawatan manajemen rumah sakit. Syarat buat masuk keperawatan, syaratnya yaitu tinggi badan kurang lebih 155 buat perempuan, buat laki-laki 160 cm, terus nilai rata-ratanya 7,0, tidak buta warna, dan untuk syarat yang lainnya mengikuti sesuai dengan fakultas masing-masing. Perguruan tinggi mana aja yang ada keperawatannya? Banyak banget ya. Di antaranya ada UI, Unpad, UGM, terus Undip. Itu kan negeri semua. Kalau misalkan teman-teman semua belum masuk di negeri, ada juga yang swasta, banyak banget. Dan salah satunya adalah Stikes Karsa Husada Garut. Itu berada di Garut dan udah lengkap banget sih. Akreditasinya juga bagus. Di sana tuh ada 5 apa 6 program studi, di antaranya ada D3 keperawatan, D3 kebidanan, D3 farmasi, D3 analis, S1 keperawatan, profesi nurse. Udah banyak kan, udah lengkap banget sih. Dan akreditasinya juga bagus. Itu swasta yang berada di Garut, sebagai nama perguruan tinggi negeri, dan juga swasta yang ada keperawatannya. Dan kebetulan aku kuliah di Stikes Karsa Husada Garut. Aku juga lulusan tahun 2018 di jurusan D3 keperawatan di Stikes Karsa Husada Garut. Kenapa kok aku milih D3 sih, nggak S1 keperawatan atau nurse? Alasannya yaitu karena D3 itu lebih singkat ya, kuliahnya 3 tahun, terus itu kan lebih ke vokasi dan juga banyak prakteknya dibandingkan teorinya. Nah, aku tuh tipikal orang yang lebih gampang nyerap apa sih yang lebih gampang inget, paham kayak gitu kalau dengan praktek. Nah, selain itu juga nanti kita setelah lulus tuh gampang untuk nyari kerja. Nah, kalau misalkan nanti mau melanjutkan S1 keperawatan ataupun nurse, kita bisa tinggal kuliah lagi sambil kerja. Begitu video yang dapat aku share ke teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, menyinggung, ataupun tidak berkenan. Mohon maaf, ambil saja positifnya dan yang negatifnya dibuang aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.